Siang, Ibu, pagi Bu, Pagi. Hari ini ada masuk kelas juga Pak Ibu? Ada Ibu pagi. Ibu juga ya? Iya. Pagi Ibu. Apa kabar kalian hari ini? Baik Ibu. Baiklah, sekarang kita absen dulu ya. Iya Bu. Absen dulu ya. Iya Bu. Rosi, Kadek, Ibu. Sakit. oke, awas sakit ya. Sarata, Hadir Bu. baiklah kalian hadir semua, cuma awak yang gak hadir ya. Iya Bu. Sebelum kita memulai pembelajaran, sebaiknya kita berdoa dulu. Ayo, siapa yang mau maju pimpin doa? Saya Bu. Ayo Kadek, maju. Baru ya teman-temanku, sebelum kita belajar, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dengar. Doa selesai. Terima kasih Kadek. Ya. Nah, baik anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran kita, sebaiknya kita menyanyikan lagu nasional dulu. Ayo berdiri. Lagunya sudah Pancasila. 1, 2, 3. Bangsa Pancasila. Baik, silakan duduk. Nah, apakah kalian sudah siap belajar hari ini, anak-anak? Siap Bu. Baiklah, materi kita hari ini adalah Pancasila dan maknanya dalam kehidupan berbangsa. Nah, di sini Ibu mau bertanya, apakah kalian semua sudah menghafal Pancasila? Sudah. Kamu, ayo coba sebutkan sila pertama. Ketuhanan yang Maha Esa. Sila kedua, kemanusiaan dan negara. Sila ketiga, kebebasan Indonesia. Sila keempat, Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam berkelanjutan. sila kelima, Kemanusiaan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. ada salah sih. Lupa Bu. Iya, nggak apa-apa deh. Ayo. Nah, di sini materi kita di sini yaitu mengenal Pancasila sebagai dasar negara dan juga arti dan makna lima sila dalam kehidupan sehari-hari. Apa itu Pancasila? Apakah ada yang tahu? Tidak tahu mau negara kita Bu. Ya. Nah, di sini bukan jelaskan apa itu Pancasila. Panca yaitu artinya ada 5 yang kalian sebutkan tadi. Nah, sila artinya dasar atau aturan. Terus Pancasila adalah 5 dasar negara Indonesia yang menjadi pedoman kita dalam bersikap sebagai warga negara yang baik. Nah, baik anak-anak, sila pertama tadi apa? Ketuhanan yang Maha Esa Bu. Lambangnya, ada yang tahu lambang dari sila pertama? Tahu, bintang Bu. Iya, betul. Lambang
pada sila pertama adalah bintang, di mana maknanya yaitu bangsa Indonesia adalah bangsa yang religius dan percaya kepada Tuhan. Nah, di sini contohnya yaitu mengajarkan keimanan kepada Tuhan dan juga kebebasan beragama dan saling menghormati antar umat beragama. Nah, sila kedua tadi apa? Kemanusiaan beragama. Iya, lambangnya Rantai. iya betul. Lambangnya adalah rantai emas, yang dimana maknanya kita harus memperlakukan semua orang dengan sama derajatnya dan juga penuh kasih sayang dan sopan santun. Di sini contohnya yaitu seperti empati, menekankan sikap adil, dan juga saling menghargai dan perlakukan manusia tanpa diskriminasi. Nah, sila ketiga tadi apa? Persatuan Indonesia. Lambangnya? Pohon beringin. Iya, betul. Sila ketiga yaitu Persatuan Indonesia dengan lambang pohon beringin, yang bermakna mengutamakan kerukunan dan keutuhan bangsa di atas kepentingan pribadi atau kelompok. Yang dimana contohnya yaitu mendorong rasa cinta tanah air dan juga semangat kebangsaan, terus menghargai keberagaman suku, budaya, dan bahasa sebagai kekuatan bangsa. Yang dimana kita tidak boleh menggerakkan suku atau agama orang lain yang berbeda-beda. Jadi kita harus apa? Menghargai. Nah, sila keempat tadi apa anak-anak? Keragaman dan diikuti berbagai kebersamaan dalam kemasyarakatan. Lambangnya apa? Kepala Iya betul, lambangnya adalah kepala banteng. Yang dimana di sini sila keempat yang bermakna mengutamakan kerukunan dan keutuhan bangsa di atas kepentingan pribadi atau kelompok. Yang dimana contohnya itu seperti mengajarkan pengambilan keputusan melalui musyawarah mufakat dan juga menghargai pendapat orang lain, terus mengutamakan kepentingan bersama. Jadi kita tidak boleh egois dalam melakukan sesuatu dan juga kita harus mendengar pendapat dari orang lain. Nah, di sini sila kelima apa lagi? keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Lambangnya? Padi dan kapas. Iya, betul. Yang dimana sila kelima ini adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia yang bermakna kita harus memperlakukan semua orang dengan sama derajatnya dan juga penuh kasih sayang dan sopan santun. Contohnya yaitu menekankan pemerataan keadilan, keseimbangan hak dan kewajiban, dan juga kepedulian terhadap kesejahteraan sosial seluruh rakyat. Nah, sampai di sini, apakah kalian sudah paham tentang Pancasila dan juga makna dan contoh-contohnya tadi? Tahu. Nah, baik anak-anak, materi kita sampai di sini saja ya. Ya Bu. Terus berhubungan ibu besok tidak bisa masuk, jadi besok ibu Sarmina yang mengajar kalian ya. Ya Bu. Ya, baiklah. Jadi kita doa dulu sebelum pulang. Siapa yang mau pimpin doa? Maju ke depan. Awak. Baik, sebelumnya pulang, mari kita berdoa berdoa saja. Baiklah, selamat tidur.
Baiklah, silakan pulang anak-anak, jangan menyimpang ke sana ke sini ya. Ya Bu. Ya Bu. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Baik, apa kabar kalian hari ini? Baik. Baik Bu. Baik, untuk hari ini berhubung ibunya Ibu Nasi tidak bisa hadir, jadi ibu yang menggantikan ya masuk sini. Ya Bu. Kemarin kan sudah ibunya memberikan kalian materi tentang 5 sila dan lambangnya kan? Ya Bu. Apakah kalian masih ingat? Ingat bulan sedikit. Baik, sebelum kita masuk ke materi, kita absen dulu ya terlebih dahulu. Ya Bu. Di sini yang tidak hadir siapa? Adela. Baik. Kadek, Ibu. Rosi, Zinarti, Awan. Sebelum kita masuk ke materi, alangkah baiknya kita berdoa dulu ya. Siapa yang mau pimpin doa di sini? Rosi Ibu. Baik, Rosi, maju sih ke depan aja sih. Sebelah kiri Bu ya. Terima kasih Rosi. Kenapa nih kalian tidak semangat? Ibu lihat. Apakah kalian sudah sarapan? Belum. Kenapa belum sarapan? Tidak sempat Bu. Kenapa tidak sempat sarapan? Siang Bu. Aduh, ya. Baik, untuk memulihkan semangat kalian, kita ice breaking dulu ya. Ya Bu. Silakan pergi. Ada yang tahu ice breakingnya kita apa? Tahu. Baik, Ibu akan beri tahu dulu ya breakingnya apa. Ya Bu. Kita ice breakingnya itu lambang-lambang Pancasila ya. Ya Bu. 1, 2, 3. 1 bintang, 2 rantai, 3 pohon berdiri, 4 kepala banteng, 5 hari dan kapan. Apakah sudah semangat? Semangat. Baik, silakan duduk ya. Ya Bu. Berhubung kemarin Ibu sudah memberikan materi, hari ini Ibu akan memberikan materi singkat saja ya. Apakah kalian hafal semua Pancasila? Hafal. Nanti Ibu minta kalian satu-satu maju ke depan ya untuk menghafal Pancasila. Ya Bu. Tapi sebelum kita menghafal, kita akan masuk ke quiz dulu. Yeay, quiz. Yeay, bermain. Nanti Ibu mau, ini ada beberapa pertanyaan saja ya yang Ibu buat. Mulai ya. Hak di sini untuk pertanyaan pertama, hak anak di sekolah adalah kadek apa? Mendapatkan pendidikan. Betul kadek. Selanjutnya, Rosi, lambang negara Indonesia apa Rosi? Baik. Selanjutnya Dinarti, sila keempat yang berbunyi kerajaan ibu negara dalam kebijaksanaan dan pembicaraan perwakilan itu dilambangkan dengan simbol apa Dinarti? Rantai dan emas Bu. Salah Dinarti. Tadi kan kita sudah menyanyikannya ya. Selanjutnya apa?
Indonesia memiliki keberagaman suku, budaya, dan agama. Sikap yang harus dikembangkan untuk menjaga keutuhan negara Kesatuan Republik Indonesia di tengah perbedaan tersebut adalah apa yo? Toleransi. Baik, betul. Selanjutnya, ini acak atau mau beritakan lagi? Baik, Ibu akan bacakan soalnya, nanti Ibu akan menunjuk siapa yang jawab ya. Mendapatkan kasih sayang dari orang tua merupakan contoh dari Rosi. Apa Rosi? Baik, pertanyaan selanjutnya, semboyan Bhinneka Tunggal Ika memiliki makna bahwa meskipun Indonesia terdiri dari berbagai suku dan agama, namun tetap ada Satu tujuan. satu tujuan. Iya, tidak apa-apa. Tapi betul jawabannya. Pertanyaan selanjutnya, organisasi di lingkungan sekolah yang menjadi wadah siswa untuk belajar berorganisasi dan bermusyawarah disebut apa? Awal. Apa awal? Masa puskesmas awal? Kan kita di sekolah awal. Ya, apa-apa. Buka SU. Ya, mungkin. Lalu selanjutnya, persatuan dan kesatuan bangsa sangat penting dijaga agar jenaki agar keutuhan NKRI tetap terjaga. ya betul nanti tadi Ibu ada bilang kan setelah kita kuis kita ngapain tadi? Ya betul. Kalian maunya acak atau berontak lagi? Acak Bu. Maju aja ya satu-satu ke depan. Junarti deh. Nanti Ibu mau dan Junarti ya Bu. Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beragam. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Selanjutnya Kades. Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beragam. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Kerakyatan apa ya Bu? Oh, kemanusiaan yang adil dan beragam. Salah. Ayo. Bu. Ke A. Oh, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ya. Sering-sering lagi ya kakek kepalanya jadi dulu. Selanjutnya awal. Ya, atasnya jawab. Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. Oke, awal. Untuk lainnya, Rosi. Ayo Rosi. Biar kita cepat pulang, ayo. Satu, ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beragam. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
Ya, betul. Selamat pagi Bapak dan Ibu guru sekalian. Pagi Ibu. Nah, terima kasih atas kehadirannya pada rapat hari ini. Nah, di sini kita akan membahas upaya peningkatan hasil belajar siswa melalui pemanfaatan media digital, yaitu aplikasi Canva dan juga Wordwall yang sedang kita gunakan pada pembelajaran kita sekarang ya. Di sini saya sebagai kepala sekolah ingin menanyakan kepada Bapak dan Ibu guru yang sedang mengajar. Nah, bagaimana kondisi nilai siswa saat ini? Apakah mengalami kenaikan apa penurunan? Baik Ibu, sebelumnya selamat pagi. Di sini saya izin untuk memberikan jawaban berdasarkan hasil evaluasi pada nilai akhir anak-anak. Baik, untuk hasil evaluasi semester ini masih terdapat beberapa siswa yang nilainya berada di bawah KKM, terutama pada mata pelajaran PPKN yang saya dan Ibu Junanti sebagai guru pemegang mata pelajaran tersebut. Nah, menurut Ibu apa yang menjadi penyebabnya? Baik Ibu, di sini salah satu penyebab kurangnya siswa termotivasi terhadap belajar saat pembelajaran berlangsung itu karena mereka lebih tertarik pada media yang bersifat visual dan interaktif sih menurut saya. Ibu selama ini berjalannya masih penggunaan papan tulis siswa terlihat terkesan sehingga terfokus dalam mengikuti pelajaran. Nah, baik, terima kasih atas usulan dari Ibu Sarinda dan juga Bapak Awa. Nah, lalu solusi apa yang dapat kita lakukan untuk mengatasi masalah tersebut? Nah, bagaimana cara kita mengatasinya? Saya mengusulkan penggunaan aplikasi Canva. Nah, saya juga setuju Bu atas usulan yang diberikan oleh Pak Awa, yaitu bahan belajar Canva yang membuat suasana belajar menjadi lebih menarik seperti presentasi, infografis, video dan pembelajaran dalam format kerja digital. Dan juga selain itu aplikasi Wordwall juga sangat membantu saya. Pernah menggunakan untuk membuat kuis yang dimana kuis interaktif dan permainan edukatif. Jadi siswa semakin menjadi lebih aktif dan antusias saat pembelajaran. Nah, seperti kuisnya contohnya seperti ini, bisa dilihat. Sebentar ya, sebentar. Nah, bagus ini. Nah, bagaimana dampak dari hasil belajar siswa menggunakan aplikasi Canva dan Wordwall ini? Menurut Ibu Junanti? Iya, berdasarkan pengalaman saya Bu, ini siswa lebih menjadi memahami materi karena pembelajaran menjadi menyenangkan, dan juga nilai evaluasi mereka juga menunjukkan peningkatan dibandingkan dari yang sebelum-sebelumnya. Baik Ibu, kemungkinan di sekolah kita ini untuk guru-guru senior itu mungkin masih belum fasih atau masih belum tahu bagaimana cara penggunaan dari aplikasi Canva dan Wordwall ini. Dengan demikian kompetensi digital guru dapat ditingkatkan lagi sih Bu dalam rapat bidinan saya ini. Dan itu sih menurut saran saya. Di sini kita juga perlu memantau perkembangan nilai siswa untuk melihat efektivitas penggunaan media digital tersebut. Nah, jangan terlalu fokus dalam aplikasinya, tapi juga kita harus melihat perkembangan nilai
nilai siswa tersebut juga. Apakah dia bisa menerima pembelajaran menggunakan aplikasi ini atau tidak. Jadi kita bisa mengembangkannya lagi kalau misalnya nilai siswa tersebut meningkat gitu ya. Baik, terima kasih Bu Indah. Saya setuju dari hasil rapat kita hari ini. Nah, dari itu saya akan menyimpulkan hasil rapat kita hari ini ya. Nah, yang pertama itu saya mau guru akan memanfaatkan aplikasi Canva untuk membuat media pembelajaran yang lebih menarik dan interaktif tadi ya. Nah, yang kedua itu guru akan menggunakan word wall untuk membuat kuis dan permainan edukatif yang interaktif. Nah, yang ketiga, sekolah akan mengadakan workshop penggunaan Canva dan word wall bagi seluruh guru. Dan yang terakhir itu di sini yaitu evaluasi hasil belajar siswa akan dilakukan secara berkala untuk mengetahui dampak penggunaan media digital terhadap peningkatan nilai siswa. Ya. Kita hari ini, apakah ada tambahan dari Bapak dan Ibu guru? Tidak ada Bu, kami setuju sama hasil rapat tersebut. Ya, kami juga setuju Bu tentang usulan dan hasil rapat kita hari ini. Bapak Awak ada tambahan? Baik. Nah, terima kasih atas partisipasi Bapak dan Ibu guru. Semoga penggunaan aplikasi Canva dan wall dapat meningkatkan motivasi belajar siswa. Rapat saya tutup. Selamat bekerja kembali. Baik Bu, terima kasih Bu. Selamat pagi anak-anak. Pagi Bu. Baiklah, apa kabar kalian hari ini? Baik. Di sini Ibu membawa kabar baik untuk kalian, yaitu setelah Ibu memeriksa hasil dari evaluasi pembelajaran, ternyata nilai kalian mengalami peningkatan dari sebelumnya. Ibu sangat bangga pada kalian karena sudah belajar dengan sungguh-sungguh dan juga aktif mengikuti pembelajaran menggunakan aplikasi Canva dan Word. Kenapa nilai kamu bisa meningkat ya Bu? Padahal kan kita Belajarnya ada ya, karena kalian lebih semangat belajar dan juga aktif menjawab pertanyaan Ibu dan juga rajin mengikuti kuis serta permainan edukatif yang Ibu berikan. ya Bu, menyenangkan sekali itu kuisnya kemarin. Iya kan? Jadi itulah tujuan penggunaan media digital kita belajar menjadi lebih menyenangkan sehingga materi lebih mudah dipahami. Nah, baiklah, silakan tutup buku kalian untuk pembelajaran kita hari ini. Sampai di sini saja ya. Ya Bu.